Halo Ibu Bapak Guru, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Kita berjumpa lagi dalam modul dokumentasi proyek. Kali ini, kita akan berbincang tentang portofolio murid. Sebelumnya kita bahas dulu secara singkat, apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya murid dalam bidang tertentu. Dokumen ini mencerminkan perkembangan murid dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode, misalnya setelah proyek selesai, setiap tengah semester atau akhir semester, portofolio ini menjadi salah satu rujukan diskusi antara guru dan murid tentang perkembangan belajar mereka. Portofolio ini kemudian diserahkan kepada guru kelas berikutnya, juga dilaporkan kepada orang tua, sebagai bukti autentik perkembangan belajar murid. Bapak Ibu, portofolio merupakan salah satu dokumentasi pembelajaran berbasis proyek, agar murid mendapatkan pembelajaran bermakna dan komprehensif. Apa alasannya? Pertama, portofolio memunculkan rasa kepemilikan atas proyek pada murid. Dengan demikian, murid terdorong untuk menjadi pembelajar aktif. Kedua, portofolio menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus mendorong murid untuk mengenali kekuatan dan kemajuannya dalam belajar. Melakukan refleksi kritis atas kemajuan belajarnya, sehingga dia memahami hal-hal yang perlu dikembangkan atau diperbaiki. Dengan demikian, dia terdorong juga untuk menjadi pembelajar mandiri. Ketiga, portofolio menyediakan informasi bagi guru dan orang tua dan menjadi bahan diskusi untuk menjalin komunikasi tentang perkembangan belajar murid. Dengan demikian, guru dan orang tua bisa saling memberikan penguatan yang selaras. Ibu Bapak Guru, sebagai contoh kita akan mendampingi murid pada fase D, di jenjang SMP, berkegiatan dan membuat dokumentasi dalam portofolio. Kita akan ambil contoh portofolio dari satu modul proyek yang sudah pernah kita buat, yaitu modul proyek dengan tema Berekayasa dan Berteknologi untuk Kemajuan NKRI dengan topik berkebun tanpa tanah. Agar bisa dilakukan di lahan terbatas, kita bisa mengajak murid menanam sayur hidroponik. Sesuai dengan modul proyek, kegiatan ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan. Mari bertanam. Tunggu. Ibu Bapak Guru, agar kita dapat memandu dan mendampingi murid melakukan kegiatan dan membuat dokumentasi dengan baik, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Pertama, portofolio dilakukan oleh murid, bukan terhadap murid. Mereka berperan aktif memilih hasil kerja yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Biarkan mereka yang memutuskan cara terbaik menurut mereka dalam pengerjaan proyek ini dan memasukkannya ke dalam portofolio. Prinsip kedua, portofolio merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan murid secara jelas, sekaligus memperlihatkan tujuan belajar atau kompetensi yang menjadi target sesuai standar yang diharapkan. Kita ambil salah satu contoh tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proyek di atas adalah berlatih mandiri merawat tanaman hidroponik. Maka, dalam portofolio seharusnya tergambar jelas tahapan-tahapan pencapaian murid merawat tanaman hidroponik secara mandiri. Mari kita masuk ke prinsip ketiga. Portofolio menjadi alat refleksi proyek secara berkala. Artinya, portofolio menjadi bahan diskusi berkala antara murid dan murid atau antara guru dan murid. Dengan begini, murid merasa diapresiasi sekaligus terdorong untuk selalu memantau portofolionya. Keempat, portofolio menunjukkan perkembangan murid dalam pembelajaran. Portofolio dibuat oleh murid sejak awal menjalankan proyek selama proyek berlangsung hingga akhir proyek. Ibu Bapak Guru bisa melihat perkembangan murid pada saat yang sama. Murid juga bisa memantau perkembangan belajarnya sendiri, apakah sudah sesuai dengan target yang dia buat sendiri atau belum. Prinsip kelima, portofolio dikerjakan dengan bimbingan. Meskipun portofolio ini dibuat oleh murid, kita perlu membimbing mereka memilih hasil karya sesuai minat, mendorong mereka untuk percaya diri dengan pilihan masing-masing, dan menggunakan portofolio sebagai bahan melakukan refleksi mandiri. Sekali lagi, kita tidak mengarahkan isi portofolio, tetapi kita dapat memberikan panduan, semangat, juga apresiasi kepada murid. Lantas, bagaimana cara membuat portofolio?
Karena portofolio dilakukan dari awal sampai akhir proyek, kita akan sesuaikan pembuatan portofolio sesuai dengan alur kegiatan proyek berkebun tanpa tanah. Pada modul proyek kita menggunakan tahapan yang disingkat MAKERS, yaitu masalah, apa idemu, konsep, eksekusi, renovasi, dan sosialisasi. Mari kita bahas bersama-sama. Tahap masalah dan apa idemu. Ibu bapak guru, pada 2 tahap pertama ini, kita akan ada banyak curah gagasan yang dilakukan oleh murid dalam menentukan masalah yang ingin diselesaikan. Ini merupakan tahap bagi murid untuk mengeluarkan ide-ide solusi. Oleh karena itu, ajaklah murid untuk mencatat ide-ide mereka dalam lembar aktivitas yang disediakan di modul proyek. Sehingga catatan ini menjadi hasil dokumentasi tahap awal yang dapat murid sertakan ke dalam portofolionya. Tahap konsep. Ini adalah tahap di mana murid membuat rancangan solusi yang akan ia buat. Apa yang bisa disertakan ke dalam portofolio? Misalnya, murid sudah menetapkan rancangan konsep dari memilih benih, membuat media tanam dari bahan sederhana, perawatan, hingga terakhir proses panen. Lembar perencanaan atau infografik ini juga dapat disertakan ke dalam portofolionya. Tahap keempat, eksekusi. Nah, ibu bapak guru, bagian ini cukup menantang. Murid akan melakukan uji coba rancangan solusi yang telah dia buat. Sebagai fasilitator yang bertugas mendampingi, kita dapat mengajak murid untuk mendokumentasikan atau mencatat kegiatannya. Seperti misalnya, pertama, murid membuat folder atau map berisi lembar checklist dan dokumentasi perkembangan proyek. Kedua, murid boleh mendokumentasikan perkembangan tanamannya dengan foto, gambar, video, dan sebagainya. Ketiga, murid dapat membuat lembar pengamatan tanaman. Berilah waktu bagi murid untuk memeriksa tanaman mereka dan membuat catatan atau dokumentasi. Lembar catatan bisa dimodifikasi sesuai jenjang kelas ya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Gambar lembar pengamatan tanaman. Atau seperti ini. Gambar lain lembar pengamatan tanaman. Nah, tibalah kita pada tahap kelima, yaitu renovasi. Dengan portofolio yang telah dibuat, murid akan mengevaluasi untuk menemukan kelebihan dan kekurangan proyeknya. Sehingga jika ada perbaikan yang dilakukan, semua langkah perbaikan kembali dicatat dalam lembar pengamatan dan dimasukkan ke dalam portofolio. Tahap yang terakhir adalah sosialisasi. Setelah menjalankan proyek, melakukan evaluasi dan perbaikan, saatnya murid menceritakan karyanya. Sosialisasi bisa dilakukan dengan mempresentasikan portofolio yang telah ia buat, membagikan hasil panen, hingga membuat acara memasak hasil panen dan makan bersama. Sedapnya. Murid-murid pasti mendapatkan kesan yang sangat mendalam dari proyek ini. Oh iya ibu bapak guru, ingatkan kepada murid agar melakukan dokumentasi berupa catatan atau foto atau video saat mereka melakukan sosialisasi. Setelah itu, catatan dan dokumentasi juga dimasukkan ke dalam portofolio. Setelah tahap sosialisasi selesai, ibu dan bapak dapat mendampingi murid melakukan sesi refleksi mengenai hal-hal yang disenangi, yang dirasa sulit pada saat pembuatan portofolio. Atau mungkin murid ingin berbagi terkait kemampuan baru yang didapatkan saat membuat portofolio seperti kolaborasi, kerjasama, atau mungkin teknik pengambilan foto juga dapat dilakukan. Ibu dan bapak guru, bagaimana? Dengan adanya wawasan baru di materi ini, diharapkan kita menjadi lebih bersemangat ya dalam mendampingi murid membuat portofolio. Pembuatan portofolio ini selain dapat berbentuk fisik, juga dapat berbentuk digital seperti menggunakan platform Google Sites. Memang, untuk mendampingi murid membuat portofolio, energi yang ibu bapak curahkan cukup besar. Ibu bapak guru harus memberikan perhatian kepada masing-masing murid karena minat, kemampuan, dan perkembangan murid berbeda-beda. Namun demikian, tantangan tersebut biasanya terjadi pada masa-masa awal. Jika murid telah terbiasa membuat portofolio sendiri, peluang mereka menjadi pembelajar mandiri terbuka lebar. Dan ibu bapak gurulah yang membantu anak-anak kita mewujudkannya. Jadi, tetap semangat ya ibu bapak guru. Demikian materi kali ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam dan bahagia selalu.